Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi kelas 11 semester 1 di bab ketahanan pangan, industri, dan energi, saya Nur Faizin pada kesempatan kali ini akan menyampaikan video pembelajaran. Jangan lupa sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa lagi nyalakan loncengnya supaya nanti selalu update video pembelajaran yang lainnya. Nah, kalian perhatikan gambar di depan kalian, ada seorang anak-anak ya, terus juga di sampingnya ada gambar sumber bahan makanan. Coba kalian renungkan apa kaitannya dari kedua gambar tersebut. Nah, langsung saja di materi ketahanan pangan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosio budaya, dan religi. Yang ketiga adalah kondisi fisik. Pengertian dari ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Yang kedua, bahan industri. Bahan baku, ada bahan setengah jadi, ada barang jadi. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau sumber daya industri sehingga menghasilkan barang-barang yang mampu memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Bisa kalian perhatikan, ini ada sumber bahan mentah, yaitu ada kayu yang diolah dan proses. Yang ketiga, energi baru dan terbarukan. Energi baru adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan. Energi terbarukan adalah semua bentuk energi yang berpotensi untuk menggantikan energi konvensional serta menghindari kerusakan lingkungan. Keempat, potensi pertanian Indonesia untuk ketahanan pangan, keanekaragaman hayati dan agroekosistem lahan pertanian. Lahan pertanian dibagi menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah. 5. Potensi dan sebaran perkebunan Indonesia untuk ketahanan pangan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Jenis usaha perkebunan, ada usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Berdasarkan jenis tanaman, tanaman musim, tanaman berumur pendek, tanaman tahunan, dan berdasarkan pengelolaan ini ada perkebunan besar, perkebunan rakyat. Nah, sebaran pertanian dan perkebunan di Indonesia untuk ketahanan pangan bisa dilihat ini adalah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hampir setiap pulau memiliki komoditas baik dari pertanian maupun juga perkebunan. Yang keenam, potensi dan sebaran perikanan di Indonesia untuk ketahanan pangan. Nah, bisa dilihat untuk yang berwarna biru ini adalah potensi lahan budidaya air tawar berwarna biru. Sedangkan berwarna kuning ini adalah potensi lahan budidaya air payau. Yang berwarna merah ini adalah potensi lahan budidaya laut. 11 WPP NRI ini adalah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Ini tersebar ada di Selat Malaka, Laut Andaman, dan juga sampai di Laut Aru, Laut Arafuru, dan juga Laut Timur, bagian timur. Ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keenam,
Potensi dan sebaran peternakan untuk ketahanan nasional. Ini peternakan adalah kegiatan membudidayakan dan mengembangbiakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan. Bisa dilihat ada gambar sapi dan kerbau. Peternakan hewan besar, ada peternakan hewan kecil dan juga peternakan unggas maupun juga aneka ternak. 7. Potensi dan sebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Ada sumber daya alam diproses menjadi bahan industri sehingga mempengaruhi wilayah pengembangan industri. Bisa dilihat ini adalah wilayah pembangunan utama yang berwarna biru-biru, sedangkan garis titik-titik ini adalah wilayah pembangunan atau lebih dikenal dengan WPPI, wilayah pengembangan industri Indonesia. Nah, 8. Potensi sumber daya untuk penyediaan energi baru dan energi terbarukan. 1. Panas bumi. 2. Energi air. 3. Biomasa. 4. Energi matahari. 5. Energi angin hybrid. 6. Energi laut, energi gelombang laut, energi pasang surut, energi pasar panas laut. Yang 7. Batu bara tercairkan. 8. Batu bara tergaskan. 9. Gas metana batu bara. 10. Nuklir. 11. Hidrogen. Panas bumi, wilayah sebarannya bisa dilihat berwarna merah, tersebar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan juga Maluku. Energi air ini hampir seluruh di wilayah Indonesia. Energi surya ini adalah wilayah-wilayah yang sering mendapatkan intensitas panas yang tinggi. Ini ada di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan juga Papua. Energi angin ini adalah energi yang bersumber dari kecepatan angin. Potensi energi angin dengan kecepatan lebih dari 6 meter per knots ini berwarna hijau, sedangkan berwarna merah ini lebih dari 4 meter ya per knots sampai 6 meter per knots. 9. Pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan diwujudkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, pemerintah desa, masyarakat. Dengan cara apa? Intensifikasi pertanian, beksistensi pertanian, mekanisme pertanian, diversifikasi pertanian. 10. Pengelolaan sumber daya alam untuk penyediaan bahan industri dengan proses reduce, mengurangi, reuse, memakai ulang, recycle, mendaur ulang, dan recover, pemulihan. Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam dengan cara pengurangan limbah, penggunaan kembali, dan juga pemulihan. 11. Pengelolaan energi baru terbarukan. Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi, serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi. Dilakukan dengan berbagai kebijakan-kebijakan, ada kebijakan utama dan juga kebijakan pendukung. Kebijakan utama ini adalah ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, sedangkan kebijakan pendukung bisa dibaca ini adalah konservasi energi, konservasi sumber daya energi, diversifikasi energi, dan juga kelembagaan maupun dan pendanaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih di materi ketahanan pangan industri. Semoga memberikan inspirasi penjelasan materi tentang ketahanan pangan lebih mendalam. Saya Nur Faizin, guru geografi dari MA Matulibul Uda. Bisa, jujur, disiplin, berprestasi, dan santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.